Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjar Setia Purnomo. Saya dari program studi D3 Farmasi Politeknik Kesehatan TNI AU AD Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan kepada teman-teman semua mengenai atau materi tentang pendekatan tinjauan periodik. Pengertian pengendalian persediaan. Menurut pendapat Asy-Syauri tahun 2004, pengendalian persediaan merupakan salah satu kegiatan dari urutan kegiatan-kegiatan yang berurutan erat satu sama lain dalam seluruh operasi produksi perusahaan tersebut sesuai dengan apa yang telah direncanakan lebih dahulu, baik waktu, jumlah, kuantitas maupun biayanya. Sedangkan menurut Rangkuti 2004, pengendalian persediaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang dapat dipecahkan dengan menerapkan metode kuantitatif. Sedangkan menurut Handoko tahun 2000, pengendalian persediaan adalah fungsi manajerial yang sangat penting karena persediaan fisik banyak perusahaan melibatkan investasi rupiah terbesar dalam persediaan aktiva lancar. Kemudian tujuan pengendalian persediaan. Yang pertama adalah menjaga jangan sampai perusahaan kehabisan persediaan sehingga dapat mengakibatkan terhentinya kegiatan produksi. Nah, itu jangan sampai. Kemudian yang kedua adalah menjaga agar supaya pembentukan persediaan oleh perusahaan tidak terlalu besar atau berlebih-lebihan. Kemudian tujuan yang ketiga adalah menjaga agar pembelian secara kecil-kecilan dapat dihindari karena ini akan berakibat biaya pesanan terlalu besar. Kemudian manajemen persediaan. Persediaan sebagai kekayaan perusahaan memiliki peranan penting dalam operasi bisnis. Dalam pabrik atau manufacturing, persediaan dapat terdiri dari yang pertama, persediaan bahan baku, yang kedua, bahan pembantu, yang ketiga, barang dalam proses, yang keempat, barang jadi, dan yang terakhir adalah persediaan suku cadang. Fungsi dan tujuan persediaan. Fungsi pertama adalah adanya unsur ketidakpastian permintaan atau permintaan yang mendadak. Yang kedua, adanya unsur ketidakpastian pasokan dari para supplier. Kemudian yang ketiga, adanya unsur ketidakpastian tenggang waktu pemesanan. Kemudian tujuan dari persediaan yang pertama adalah memberikan layanan yang terbaik pada pelanggan, yang kedua memperlancar proses produksi, dan yang ketiga adalah mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan persediaan atau stock out dan menghadapi fluktuasi harga. Keputusan dalam manajemen persediaan. Sasaran akhir dari manajemen persediaan adalah untuk meminimumkan biaya dalam perubahan tingkat persediaan. Untuk mempertahankan tingkat persediaan yang optimum, diperlukan jawaban atas dua pertanyaan mendasar berikut. Yang pertama, kapan melakukan pemesanan dan berapa jumlah yang harus dipesan? Nah, keputusan melakukan pemesanan dapat dilakukan dengan pendekatan yaitu pertama, titik pemesanan kembali atau reorder point approach atau tujuan dan tinjauan periodik atau periodic review approach. 3. Material requirement planning approach atau MRP. Biaya dalam keputusan persediaan. 1. Biaya pemesanan. Biaya yang dikaitkan dengan usaha untuk mendapatkan bahan atau barang. 2. Biaya penyimpanan. Terdapat 3 komponen biaya penyimpanan, yaitu biaya modal, biaya simpan, dan biaya resiko. 3. Biaya kekurangan persediaan. Biaya yang dikaitkan dengan penjualan atau permintaan yang hilang akibat kekurangan persediaan. 4. Biaya yang dikaitkan dengan kapasitas, yaitu biaya lembur, latihan tenaga kerja, dan perputaran tenaga kerja. 5. Biaya bahan atau barang itu sendiri. Biaya atas harga yang harus dibayar atas item yang dibeli. Tinjauan periodik. Pendekatan tinjauan periodik, tingkat persediaan ditinjau pada interval waktu yang sama. Pada setiap tinjauan dilakukan pemesanan kembali agar tingkat persediaan mencapai jumlah yang diinginkan. Pendekatan ini cocok untuk pedagang eceran atau swalayan. Rumus tinjauan periodik yaitu I sama dengan TPM dikurangi P dikurangi CSP ditambah PLT. I sama dengan jumlah pemesanan kembali. TPM sama dengan tingkat persediaan maksimum. P sama dengan persediaan yang ada sekarang. CSP sama dengan jumlah yang sedang dipesan. PLT sama dengan permintaan selama tenggang waktu pemesanan.
Diagram tinjauan periodik dapat dilihat pada gambar. Kekurangan pendekatan tinjauan periodik, yaitu stock up akan terjadi apabila permintaan selama lead time melebihi jumlah persediaan. Stock up akan terjadi apabila pesanan diterima melebihi jangka waktu lead time. Sekian penjelasan singkat dari saya dan Jarod mengenai materi pendekatan tinjauan periodik. Semoga bermanfaat.